Setuju atau enggak, Joko Anwar memang sepertinya orang yang paling cocok untuk menggarap serial genre sci-fi supernatural semacam series Netflix yang berjudul Nightmares and Daydreams. Kita sudah tahu Joko Anwar sebagai salah satu sutradara ternama di tanah air baru saja merilis series terbarunya yang berkolaborasi dengan Netflix. Series garapan Come and See Picture bersama Netflix ini resmi tayang perdana pada 14 Juni 2024. Serial fiksi seperti ini memang membutuhkan imajinasi yang liar, tetapi juga tetap bertumpu kepada ceritanya yang membumi. Dua tuntutan itu berusaha dipenuhi Joko Anwar lewat 7 episode Nightmares and Daydreams, dan hasilnya bagi saya cukup menjanjikan. Mereka hidup dengan nyaman, dengan membatasi diri dari kenyataan-kenyataan yang tidak pernah bisa mereka terima. Dia tahu banyak rahasia. Dan kami butuh orang-orang seperti kamu. Ya, genre sci-fi sendiri telah lama populer di kalangan sinema internasional. Topik dan isunya pun beragam, mulai dari tema masa depan, masa lalu, teknologi, entitas di luar manusia, hingga kejadian-kejadian tak normal yang mendekat ke fantasi. Nah, dalam seriesnya kali ini, Joko Anwar selaku kreator berusaha membuat dunia punya berbagai kejadian aneh yang ada di dalamnya. Kejadian supernatural yang mungkin bisa terjadi di sekitar dan mungkin dilalui oleh orang-orang normal seperti kita. Berbagai karakter di series ini didesain sedemikian rupa sebagaimana halnya manusia yang hidup di dunia nyata. 7 episode dalam serial itu menampilkan cerita dengan latar dan karakter yang beda tiap episodenya, tetapi bukan dalam format antologi. Meski bukan hal baru, konsep ini begitu terasa menarik karena kita sebagai penonton akan disuguhkan rangkaian cerita berbeda yang nantinya saling berhubungan. Ya, sedikit perjelas, series yang terdiri dari 7 episode ini menceritakan kisah-kisah yang berbeda. Namun ke-7 episode ini akan memiliki benang merah yang berhubungan. Di episode pertama berjudul Old House, dibintangi oleh Aryo Bayu, Faradina Mufti, hingga Yati Surahman sebagai pemeran utama. Karakter bernama Panji yang berprofesi sebagai seorang supir taksi yang menemukan panti jompo misterius yang tanpa disangka menemukan rahasia kelam yang tersembunyi di dalamnya. Episode 2 berjudul The Orphan, dibintangi oleh Nirina Zubir, Yoga Pratama, dan Fakih Alaidrus. Menceritakan tentang sepasang suami istri yang mengalami kemiskinan, namun nekat mengadopsi seorang anak yatim piatu. Tanpa diduga, anak tersebut ternyata membawa keberuntungan, meski teror akhirnya menyelimuti keluarga mereka. Episode ketiga berjudul Poems and Pains, menceritakan wanita bernama Rania yang diperankan oleh Marisa Anita, berperan sebagai seorang penulis yang berusaha keras menyelesaikan novelnya. Namun ia terjebak dalam realita dan fantasi, di mana kehidupannya mencerminkan karakter dalam tulisannya sendiri, mengantarkan Rania menuju kegilaan dan malam petaka. Lalu di episode 4 berjudul The Encounter, dibintangi oleh Lukman Sardi dan Happy Salma sebagai pemeran utama, yang menceritakan sekelompok nelayan yang terancam penggusuran dari tempat tinggalnya. Kemudian mereka mencari jawaban dari seorang pria pendiam yang mengabadikan penampakan benda misterius di langit malam. Episode 5 berjudul The Other Side, menceritakan sebuah bioskop tua yang berkaitan dengan seorang pria yang menyimpan banyak kenangan dan rahasia kelam. Dibintangi oleh Rukman Rosadi, Kiki Narendra, Sita Nursanti, dan Muzaki Ramdan di episode ini. Sementara di episode 6 berjudul Hypnotis, dibintangi oleh Fahri Albar sebagai pemeran utama, menceritakan seorang teknisi yang sudah putus asa dan memutuskan untuk belajar menghipnotis demi bertahan hidup. Namun, ternyata malah membawa dirinya pada situasi yang kelam. Dan episode 7 atau terakhir berjudul P.O. Box, menceritakan seorang ahli berlian yang berusaha mencari saudara perempuannya yang hilang, namun berakhir terjebak dalam petualangan berbahaya. Nah, untuk episode ke-7 ini dibintangi oleh Asmara Abigail dan Niken Anjani sebagai pemeran utamanya. Ya, Joko Anwar, selaku kreator, bebas mengeksplorasi cerita dengan berbagai premis yang nyaris semuanya berbicara mengenai isu sosial di Indonesia.
Di balik itu semua, Joko Anwar mencoba menyelipkan muatan sci-fi dan supernatural secara perlahan ke cerita. Berbagai episode dengan isu yang dekat dengan masyarakat itu bak menjadi jembatan untuk memasuki dunia ciptaan Joko Anwar. Ya, seperti karya-karya Joko Anwar sebelumnya, ia terampil menciptakan suasana menegangkan dan penuh teka-teki yang membuat penonton makin terpikat ke dalam dunia baru ala dirinya ini. Setiap selesai menonton episodenya, penonton seolah sedang diajak bermain tebak-tebakan tentang apa yang barusan mereka lihat. Meski membungkus kisah-kisahnya dalam genre sci-fi supernatural, cerita-cerita ajaib yang muncul sebenarnya berakar dari keseharian sebagian orang Indonesia. Alih-alih membangun dunia imajinasi baru, justru mencoba menyentil ingatan sebagian orang kepada hal-hal yang mereka pernah alami selama ini. Selain dari naskahnya yang sudah kuat, departemen akting yang megah dengan melibatkan lebih dari 60 aktor ternama Indonesia juga jadi hal yang patut diacungi jempol. Setiap karakter rasanya hampir seluruhnya berhasil dihidupkan dengan baik oleh para aktor dan aktris. Beberapa aktor yang akhirnya mendapat screen time panjang seperti Aryo Bayu, Fachri Albar, Kiki Narendra, Yoga Pratama, Asmara Abigail, dan lainnya juga berhasil mengeksekusi karakternya dengan gemilang. Semua akting mereka tentu tak perlu diperdebatkan lagi kemampuannya, guys. Satu hal yang menarik lainnya adalah soal production design. Mengingat series ini punya latar waktu yang berbeda-beda, agaknya terbayang bagaimana kerja kerasnya tim produksi untuk membangun set tersebut, agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Namun, seluruhnya digarap sangat serius dan maksimal. Properti yang digunakan setiap episode mampu membangun dunianya sendiri. Penggunaan CGI yang cukup masif juga menjadi warna yang menarik. Walau memang tak semuanya CGI terlihat mulus ya. Jadi secara keseluruhan, Nightmares and Daydreams merupakan serial yang patut masuk ke dalam daftar tontonan. Senang sekali akhirnya ada sinias Indonesia yang menawarkan genre sci-fi supernatural dengan sentuhan yang apik. Bila penasaran ingin nonton, bisa saksikan sendiri di Netflix. Itulah review series Nightmares and Daydreams. Ada yang sudah nonton, ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Apakah saya sudah mati? Ada banyak hal yang manusia tidak pernah bisa mengerti di dunia ini.